Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adik-adik saya yang di kelas PAI dalam mata kuliah strategi pembelajaran Quran Hadis, pada kesempatan kali ini saya akan mengantarkan perkuliahan kita dengan judul strategi pembelajaran Quran Hadis. Berbicara masalah strategi, tentu strategi itu bahasa yang paling sederhana bisa kita pahami makna strategi sebagai usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuannya dengan cara yang lebih mudah. Saya ulangi, dengan cara yang lebih mudah. Itu perlunya strategi. Karena ada seorang guru, dia mengajarkan semua ilmu pengetahuannya, tapi tidak punya strategi, dia tidak akan efektif. Bahkan itu bisa gagal, tidak sampai kepada tujuan. Makanya fungsi dari strategi ini kita pelajari adalah untuk mempermudah kita sampai kepada tujuan. Kemudian yang berikutnya, diperlukan strategi pembelajaran Quran Hadis ini adalah cara seorang guru untuk menanamkan baiknya informasi Al-Quran maupun informasi hadis kepada siswanya. Dalam hal ini tentu kita akan merujuk kepada para pakar pendidikan kita yang memberikan pendapat. Mungkin adik-adik saya kalau membahas tentang ataupun membaca tentang masalah buku strategi pembelajaran Quran Hadis, kita akan jumpai banyak pendapat dari pakar kita tentang masalah strategi apa yang harus kita lakukan. Tetapi setidaknya kita melihat pendapat yang lebih kuat dari pakar pendidikan kita. Ada 5 strategi yang harus kita lakukan. Ada yang pertama disebut dalam pembelajaran Quran Hadis itu strategi pembelajaran Quran Hadis dengan istilah strategi langsung. Yang kedua ada namanya strategi tidak langsung. Yang ketiga ada namanya strategi interaktif. Yang keempat ada namanya strategi empirik. Yang kelima ada namanya strategi mandiri. Ini adik-adik saya berharap harus dikuasai 5 strategi ini, baiknya dari pemahamannya nanti sebagai aktualisasinya ketika kita sedang mengajarkan Quran Hadis. Saya akan sentuh satu-satu. Yang pertama, strategi langsung. Strategi langsung ini lebih banyak berpusat di gurunya. Seorang guru Quran Hadis dia lebih banyak menghandle pembelajaran tersebut. Maka ini yang paling biasanya dipakai dalam metode ceramah. Makanya ketika dia mengajarkan Quran dan Hadis, ada sebagian guru-guru Quran Hadis ini yang memang dia lebih banyak untuk memberikan ceramah kepada muridnya atau siswanya. Namanya adalah strategi langsung. Apakah strategi langsung ini efektif? Apakah ada kelemahannya? Tentu ada. Makanya ketika kita jumpai kelemahan dari strategi langsung ini, inilah kesempatan kita lihat respon dari siswa kita. Ada nampaknya yang merasa tidak suka dengan strategi kita, atau memang agak lambat untuk menangkap strategi atau pembelajaran kita. Disinilah kesempatan kita untuk mengubah strategi yang lain. Yang kedua adalah strategi tidak langsung. Strategi tidak langsung itu lebih banyak berpusat di siswanya. Makanya seorang guru di sini lebih banyak menjadi fasilitator, tapi ketika di situ siswanya lebih banyak atau lebih dominan untuk belajar dan berdiskusi. Pada strategi tidak langsung ataupun strategi yang lebih banyak didominasi oleh siswa kita, apakah ini punya kelebihan? Tentu iya. Apakah ini punya kelemahan? Juga tentu iya. Tetapi saya perlu ingatkan, meskipun ini strategi tidak langsung yang lebih banyak dipusatkan kepada siswanya, seorang guru Quran Hadis tidak boleh lepas tangan
untuk tidak mengawasi mereka baiknya dalam memahami Al-Quran dan hadisnya. Karena sangat dimungkinkan mereka salah dalam pemahaman, keliru dalam mengambil pemahaman. Kalau kita lepas, jangan menjadi guru Quran hadis, mereka diserahkan kepada siswa kita, materinya semuanya dikonsumsi dan diolah oleh siswa kita, lalu kemudian kita tidak ada mengawasi. Ini yang sering keliru pemahaman dari siswa kita. Yang ketiga, ada namanya strategi interaktif. Strategi interaktif ini seorang guru memfasilitasi adanya interaktif antar siswa kita, baik ya antar siswa kepada guru, baik ya antar siswa kepada siswa yang lain. Makanya di sini kesempatan yang sangat besar kita berikan kepada siswa kita untuk dia berkolaborasi dengan kawannya yang lain, untuk dia langsung bisa bertanya, berdiskusi kepada gurunya. Apalagi pada saat ini pembelajaran yang banyak dia berbasis dengan teknologi, tidak hanya di kelas yang bisa bertanya siswa kita, maka di luar kelas pun mereka bisa menanyakan baiknya melalui WA ataupun dengan media sosial lainnya. Ketika mereka bertanya kepada kita, kita berikan respon dan juga kita motivasi untuk mereka berdiskusi. Itu disebut dengan strategi interaktif. Yang keempat, ada namanya strategi empirik atau sering disebut orang dengan strategi empiris. Strategi empirik ini berikan kesempatan kepada siswamu nantinya untuk membawa pengalamannya, baik ya dari lingkungannya, baik ya pengalamannya di luar, dia bawa sesuaikan dengan informasi atau topik judul pembahasan kita. Contoh saya kasih, ketika misalnya membahas surah An-Nahl yang ada di dalamnya cerita tentang lebah. Lebah itu menghasilkan madu di surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Maka untuk itu berikan kesempatan kepada siswa kita melalui empirik mereka, melalui pengalaman mereka dari kampung yang berbeda, tanah yang berbeda, tumbuhan yang berbeda. Berikan kepada mereka kesempatan untuk mengutarakan, di kampung saya lebah itu menghasilkan madu yang berwarna kuning, di kampung yang satu dia berwarna merah, di kampung yang satu berwarna hitam, di kampung yang satu ada menghasilkan lebah itu madunya yang manis, ada yang kurang manis, ada yang madu itu dihasilkan oleh lebah dengan madu yang punya rasa pahit. Ini semua bisa kita tagih melalui empirik atau pengalaman mereka yang kita integrasikan dengan surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Ternyata di dalam Al-Quran bahwa madu yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh lebah mukhtalif, artinya berbeda-beda warnanya dan juga rasanya. Ini semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu sangatlah benar dari Allah, karena ketika kita tagih dari pengalaman mereka, dari kampung yang berbeda, tanah yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, menghasilkan madu, warna dan rasa yang berbeda. Baru yang terakhir ada namanya strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini kita berikan kesempatan dan kepercayaan kepada siswa kita untuk menganalisa sebuah kajian baik ya ayat maupun hadis Nabi. Berikan kesempatan mereka dan berikan jalur dan ruang untuk mereka bisa belajar di situ. Yang saya maksudkan berikan jalur dan ruangnya, berikan tuntunan, berikan pemahaman, alur yang mereka lalui untuk memahami ayat tersebut. Tetapi kita tidak sampai kepada penjelasan dan kesimpulan. Mereka ditugaskan untuk menganalisa secara mandiri, lalu kemudian kita akan tagih hasil analisa mereka, hasil kemampuan mereka untuk memahami ayat tersebut. Jika ada butuh penguatan, disinilah fungsi seorang guru, berikan penguatan. Jika ada koreksian, berikan koreksian. Jika ada kebenaran dari siswa kita menganalisanya, jangan lupa memberikan pujian kepada mereka.
Seorang guru tidak boleh dia hanya diam ketika memang benar ataupun bagus analisa siswanya, bagus jawaban siswanya. Itu harus kita berikan apresiasi. Dalam dunia pendidikan Islam, memberikan apresiasi itu adalah sebuah kelaziman ataupun sebuah keharusan kepada seorang guru. Jangan kita hanya menjadi guru Quran hadis yang sibuk menyalahkan siswa kita, tapi ketika benar siswa kita lupa untuk memberikan apresiasi kebenarannya. Adik-adik saya yang di kelas PAI, jika memang dirasa satu strategi tidak cukup dalam satu kelas ataupun dalam satu judul atau topik tersebut, maka tambahi dengan strategi yang lain. Atau sebaliknya, jika satu strategi memang tidak sesuai baik ya cara menjelaskan ayat itu ataupun yang diinginkan oleh siswa kita, gantilah dengan strategi yang lain. Itulah makanya pakar pendidikan kita memberikan ruang pilihan kepada kita 5 strategi itu yang bebas kita ujikan ataupun kita uji cobakan kepada siswa kita. Mudah-mudahan pengantar perkuliahan kita untuk strategi pembelajaran Quran hadis ini bisa semakin dipahami dan diaplikasikan nantinya ketika mengajarkan Quran hadis di MI ataupun MTS maupun aliyah yang tempat kita bekerja nantinya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ila liqa'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.